Halo guys, berjumpa lagi dengan kami dari Ongkos, omong kosong karena kosong adalah isi adalah kosong. Song. Akhirnya kita akan memutuskan untuk membahas Past Life Part 2. Ini aku sih sebenarnya udah banyak kayak pertanyaan-pertanyaan, tapi kan mungkin kalian nggak ngejangkau kita orang itu di TikTok, jadi kita akan bahas secara terperinci di YouTube aja, jadi biar enak gitu kan. Sebelum kalian mengajukan Past Life kalian ke mereka berdua, rambulnya jadi kita kumpulin. Ya. Karena nggak sesimpel itu. Benar. Yes. Karena terlalu terlalu kompleks buat dijelaskan. Iya, karena kan balik lagi kalau ngomongin Past Life kan itu kan sebenarnya merujuk kepada salah satu agama tertentu, kepercayaan tertentu. Yes, kan? betul. Dan kesannya tuh agak menabrak terhadap kepercayaan yang lainnya gitu. Iya. Padahal sebetulnya konsepnya bukan di situ, karena nggak semua orang itu kan punya past life. Iya. Itu belum tentu apa yang kalian rasakan. Kok aku ngerasa pernah kesini, itu belum tentu juga kalian punya past life tentang hal tersebut. Gitu. Jadi bukan meluruskan, tapi adalah lebih menjelaskan. Yes. Gitu. Lebih ke inti daripada Lebih detail lah ya. inti detailnya itu apa. Apalagi pembahasan kemarin yang anak kebutuhan khusus. Iya. Atau orang yang punya disabilitas tuh dibilangnya ada salah satu bilang apa namanya? Mantan penjahat. Mantan penjahat di past life-nya. Oke. Sedangkan kan kita itu jadi gini guys, sedikit cerita memang aku tuh menjelaskan, mungkin karena aku bikin itu jadi 18 tahun, jadi nggak bisa FYP lah intinya. Tapi kita pernah ngebahas salah satu tokoh yang namanya Jeffrey Dahmer. Jeff Dahmer itu juga kalau dibilang penjahat dulunya juga pesta pertama dia penjahat gitu. Cuman memang kenapa dia lahir kembali, mungkin dikasih kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bereinkarnasi lagi gitu kan. Cuman kan balik lagi, dia memilih jalan seperti itu dan akhirnya ternyata hasrat-hasrat yang dia ingin membun-bun dan lain-lain yang sudah pernah dia pengen di pesta pertamanya itu tersalurkan di pesta yang keduanya. Makanya dia kenapa menjadi orang yang terkenal dengan seperti itulah ya kan, kayak bun-bun dan lain-lain gitu. Dan lu lihat aja dia lahir nggak kayak ABK cuy, dia manusia normal gitu. Sorry, tanpa mengurangi rasa hormatku, aku sangat sayang sekali dan aku baru dari panti asuhan disabilitas juga dan ABK juga dan lain-lain. Cuman agak sedikit sakit hati di mana kalau ada statement seperti itu. iya, statement yang bilang kalau anak ABK itu adalah mantan penjahat. Enggak guys, karena bukan, balik lagi, mereka memilih untuk menjadi anak ABK itu ya atas kesadaran dan kemauan mereka sendiri gitu loh. Dalam artian begini, itu seperti karena kita sering bertemu dengan anak-anak seperti itu, kita kan juga baca past life-nya kan. Kesensing lah. Kesensing past life-nya juga kan. Dan kita ngerasain ya memang itu bentuk devotion-nya mereka gitu loh. Bentuk kayak ya udah, bentuk diam dirinya mereka tuh ke situ dan mereka ngejalanin kehidupannya happy. Jangan dikira mereka tuh miserable dan lain-lain, mereka happy banget karena kan kita baru berkunjung juga kan ke panti disabilitas. Dan mereka happy banget di situ. Di luar memang orang-orang mungkin orang tuanya tidak bertanggung jawab, mungkin nggak terima dengan keadaan mereka dan dibuanglah mereka bukan dibuang, maksudnya dititipin juga tapi nggak mau peduli juga gitu. Di luar hal itu, tapi mereka tuh bener-bener sangat joyful guys, sangat bener-bener kayak ya nggak apa-apa kalau aku berbeda, emang inilah adanya aku, ya memang ini udah garis jalannya aku gitu loh. Itu sih mas yang sebenarnya kayak gitu. Bisa dibilang kalau lihat tadi ya gambarannya bahwa gimana kalau sekarang aku balik bahwa mereka bukan sebuah reinkarnasi atau past life dari penjahat. Jadi sebenarnya siapa yang jahat? Orang tuanya yang jahat atau mereka yang jahat? Yes. Itu. Karena balik lagi kalau kita berbicara bahwa seorang anak lahir dengan kebutuhan khusus atau kita berbicaranya adalah disabilitas yang sekarang kita bahas. Maaf ya, kita bukan membahas suatu genetik atau apapun itu. Koreksi juga kalau memang kita ada salah, tapi adalah kita melihat dari sisi spiritual bahwa kita ingin meluruskan bahwa kita bisa berbicara bahwa sebelum anak-anak ini lahir, mereka sudah tahu kok, mereka disampaikan bahwa mereka akan jadi seperti apa. Betul. Dan di saat mereka ready, mereka siap untuk menjalani itu, mereka lahir. Tapi di saat mereka tidak siap,
biasanya maaf ada yang namanya keguguran, ada Betul. yang namanya akhirnya mereka nggak lahir. Iya, Karena mereka tidak siap untuk ibaratnya nanti saat di dunia apa yang sudah ditakdirkan itu ya mereka alami dan mereka nggak siap. Gitu. Jadi, Iya. kalau berbicara bahwa mereka itu hidupnya wah gimana dengan kesusahan dan sebagainya, ini sekali lagi minta maaf lagi. Kebanyakan nonton sinetron. iya. Sorry to say. Kebanyakan nonton sinetron. Kita harus straightforward juga Yes. sih Mas untuk Aku ngasih juga tahu. punya kakak sepupu yang dimana dia kebutuhan khusus dengan dia polio dan sebagainya. Aku nggak ngeliat dia punya past life di mana dia adalah orang yang dulu punya past life orang jadi orang jahat atau penjahat. Ya. Bahkan yang aku lihat dari past life-nya dia adalah dan sekarang apa yang dia gelutin itu adalah sama, bahwa dia adalah dulu seorang volunteer yang dimana dia geraknya di Afrika. Ya. Dia fokusnya ke masalah makanan, dia memberikan, tapi di saat pas life-nya dia sehat. Once sekarang dia dijadikan dengan kondisi yang tidak atau lebih istimewa daripada kita, karena buat aku adalah mereka punya ability yang berbeda. Ya. Iya. Ya kan? Menurut kita yang normal itu adalah suatu hal yang berbeda, tapi buat mereka yang mempunyai kebutuhan khusus, kita yang berbeda. Iya. Gitu loh, kita yang berbeda dari mereka dan mereka punya ability yang lebih besar daripada kita, Betul. kekuatannya lebih besar. Dan apa yang dilakukan adalah dia di sebuah organisasi, di mana organisasi itu adalah memanfaatkan kemampuannya, pemikirannya mereka untuk meningkatkan bahwa hey, kalian itu punya suatu hal yang berbeda, tetapi kalian punya persamaan yang sama, yaitu adalah kesamaan berpikir. Kita punya kesamaan yang sama bahwa kita juga bebas untuk berinovasi. Ya. Gitu loh, dan akhirnya dia pun benar-benar terfokus untuk hal-hal tersebut gitu loh, dan memberikan banyak edukasi kepada orang tua dalam artian di saat kehamilan dan sebagainya itu apa yang mesti dijaga, apa vitamin yang mesti diberikan gitu loh. Jadi kan sebetulnya baik lagi kalau ibaratnya ada statement seperti itu adalah aku lebih melihatnya gini, apakah orang tua yang jahat atau anak itu yang jahat? Iya. Jangan-jangan orang tuanya yang jahat. Ya. Kalau sampai ibaratnya nggak mau punya anak seperti itu atau mereka harus menitipkan, terlepas mungkin ada yang kondisi keekonomian, Iya. gitu, tapi di saat memang ekonominya mampu, saya rasa itu adalah mereka orang-orang yang istimewa kok. Iya. Gitu. Sangat istimewa banget. Dan sampai sebenarnya ya banyak yang datang ke live aku dan mereka juga menonton salah satu yang bikin statement itulah, bilang anak ABK itu adalah penjahat. Mereka sedih loh. Kayak, memang bener ya Ci ya, kalau memang anak aku ABK tuh dia dulunya penjahat. No, kataku, itu memang bentuk devotionnya mereka dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka pengen merenung dengan cara yang berbeda, kayak gitu loh. Dan menurut aku guys, bagi kalian yang mempunyai anak ABK, yang anak yang sangat istimewa, kalian percayalah, karma kalian juga istimewa guys. Iya. Kalian itu ngerawat anak kalian seperti itu, kalian menabung karma yang bener-bener, kalau orang bilang dia adalah kunci surga, aku akan bilang Iya. yes. Iya. Tapi dengan satu syarat, memang tulus. Bukan karena anak ini istimewa, terus lu langsung aji mumpung, oh gua akan memperlakukannya, tapi lu nggak tulus. Ya. Tetap lagi, balik ke hati kalian, balik ke cahaya hati kalian gimana gitu loh. Makanya aku kayak, kadang, aku sebenarnya jujur pengen marah waktu itu ketika aku tahu gitu loh. Kayak gini, balik lagi. Makanya kenapa kita bertiga di sini kalau bikin konten tuh nggak berani ngomong yang terlalu gimana. Karena kita merasa kayak, oke, ini belum saatnya dan bukan di ranah kita atau kita tidak capable untuk membicarakan itu. Jadi jangan seolah-olah kayak kita mempunyai kemampuan lebih langsung ngomongnya seperti itu, langsung berkesannya kayak apa ya? Kalian tahu semuanya dan kalian langsung ngejudge kalau anak ABK itu adalah seorang penjahat prestasinya. Atas dasar mana gitu loh. Sedangkan kita kemarin ya aku cerita di tempat live aku pernah ketemu ya kayak di pesta yang part pertama juga aku pernah ketemu anak yang tanpa kaki tanpa tangan dan dia so happy dan dia sangat happy menjalani kehidupannya itu tanpa tanpa seperti kayak menyesal dan lain-lain. No, dia memang beneran happy dan ternyata orang tuanya juga happy gitu loh. Itu sih yang sebenarnya aku pengen sampaikan ke kalian juga gitu. Tapi selain daripada itu sebenarnya dibilang prestasi itu benar-benar sangat konsep yang dimana kalian itu tuh, ini kita akan bahas secara sisi spiritual ya, tidak menjurus kepada salah satu agama, tetapi kita akan bahas secara spiritual. Ya. Balik lagi, spiritual itu satu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan ya balik lagi, ini kan sistem semua.
agama tuh termasuk dalam sistem. Kita harus mengakui karena agama juga itu buatan manusia, ya kan? Tapi balik lagi, semua agama mengejarkan kebaikan. Fokusnya tetap satu, tujuannya adalah baik untuk menyambungkan kita dengan yang Sang Maha Pencipta. Betul nggak, Mas? Ya, jadi kalau dibilang iya, agama adalah di-create, tetapi memang semuanya pasti semua wahyu apapun itu adalah dari Tuhan. Benar. Tinggal semua dibagikan dan sebagainya. Iya, Tetapi balik lagi ya, kalau kita ngomongin berbicara bahwa kita ini orang yang berbeda daripada orang normal. Kayak aku, Cibel, Kodan, yang ibaratnya sekarang kita mungkin bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak lihat, gitu. Tapi orang lain juga masih ada yang meragukan bahwa oh enggak, di agama kita begini nggak bisa, mana sih lo bisa ngeliat begitu? Kita nggak mau ngadu juga sih ya, benar nggak, Dan Mas? sama halnya di saat ibaratnya contohnya ini sama aja. Kita mungkin oke lah kalian bisa bilang bahwa kita disabilitas. Orang lain ada yang mencemooh bahwa wah, itu orang beda ya, ini kelakuannya begini. Gitu loh. Dengan keanehan-keanehan kita. Tapi ada juga orang yang akhirnya juga mengapresiasi dengan apa yang kita punya. Sama halnya ya balik lagi. Ada orang yang melihat dari sisi disabilitas adalah wah diejek, tapi ada juga yang kita melihat dari sisi disabilitas bahwa gila ya, ini orang fight banget. Ya. Yang kita biasa ibaratnya contoh nih, kita melihat sesuatu hanya kosong, tapi kita melihat sesuatu tuh banyak makhluk yang ada dengan berbagai macam hal yang ada. Di saat kita bercerita orang juga nggak paham terkadang karena lu apaan sih, lu nggak lihat apa-apa. Ya itu kan kita jadi orang berbeda. Kita juga ngerasain kok ibaratnya di saat kita dianggap dicap berbeda zaman dulu. Walaupun sekarang adalah semuanya berjalan semestinya. Tetapi balik lagi bahwa kita harus melihat dari banyak sisi bahwa kalau kita berbicara tentang past life atau karma yang ada, berbeda dengan konsep bahwa autisme. Ya. Autisme beberapa case yang saya temuin itu memang ada runtutan karma keluarga. Ya, itu kita mesti lihat lagi ya, Mas ya, case by karma case. keluarga. Dimana karma keluarga, contoh maaf, keluarga ini berternak tetapi menjagal juga. Ya. Itu ada hal yang itu, tapi bukan berarti itu tidak bisa disembuhkan. Bisa. Berarti kalian harus menyembuhkan bahwa dalam artian gini, oke, kalau kalian berternak silahkan berternak saja. Kalian mau ibaratnya ngelakuin pemotongan hewan ya silahkan di tempat yang lain. Bagi-bagi rezeki lah karena sudah ada part-partnya. Tapi kalau semuanya itu disangkut pautkan semuanya dan akhirnya itu menjadikan suatu hal yang akhirnya anak saya begini terus karena karma apa atau dibilang itu jadi pasarnya penjahat juga nggak juga. Iya, nggak karena bisa itu lah, bisa guys. dilakukan sendiri bahwa ini ada karma keluarga yang muncul. Betul. Dan itu yang mesti diberesin di situ. Ini salah satu case. Tidak semua ibaratnya Case-nya anak sama. pemotong hewan dan sebagainya akan jadi begitu, tetapi Iya. balik lagi, kalian berbuat hal yang murka alam itu lebih serem loh. Gitu. Atau ibaratnya kalian bermain-main dengan alam itu juga hati-hati. Gitu. Jadi mesti dilihat ya bahwa penjabaran awal kita, opening kita adalah masalah past life ini, kita langsung bahas ke situ karena waktu aku dengar dari Cibel itu pun bener-bener saya marah karena maksudnya nggak gitu konsepnya, gitu loh, nggak gitu konsepnya bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Iya, bukan Gitu loh. gini, kita hadir bertiga di sini tuh bukan berarti kita karena lebih maju dan lain-lain gitu loh. Kita ingin meluruskan apa yang harus kita luruskan. Sebenarnya Iya. itu. Balik lagi, makanya kita kontennya nih, ya lu pada juga jangan marah, ini udah omong kosong, ongkos gitu ya. Jadi kalau nggak mau percaya ya omong kosong udah gitu kan. Ya kan kita Gitu. datang ketiga ini bertiga dengan konsep yang memang ya udah kita bercerita. Tapi ya itu berdasarkan gitu. pengalaman kita, berdasarkan Yes. pengalaman kalian mungkin kemarin ke panti asuhan itu, terus aku juga punya saudara yang seperti itu dan bahkan aku tidak pernah melihat bahwa mereka punya konsep yang jelek, bahwa Iya. mereka malah past life-nya ini normal. Sangat normal. Normal. Bahkan ada yang bagus, Mas. Jadi kayak ada yang dia tuh dulu biku, dia Yes. dulu apa, cuman dia intinya ingin melepaskan kemelekatan apa yang udah dia di pesta tuh, apa yang terikat tuh dia pengen lepaskan ya di kehidupan sekarang. Dia memilih jalan seperti itu. Bahkan gitu. kemelekatannya tuh sebenarnya udah nggak ada nih, tapi dia tetap mau menguji keimanannya dia, Yes. menguji keikhlasannya dia buat Aduh, keinget si Anissa. Duh. bisa nggak sih kalau dalam keadaan yang tidak baik-baik aja aku tetap ikhlas ke sana gitu loh.
bukan Kita- karena posisinya dia sebagai profesi atau dia kemarin melebur di saat dia menjadi sebuah biku, tapi maksudnya adalah bahwa dia mau dapetin manfaat hidupnya dia itu sebetulnya apa Ya. Ya. gitu. Karena satu, ditinggal orang tua juga bukan suatu hal yang mudah. Yes. Itu perjalanan awal dengan keterbatasan akses gerak apapun secara motorik juga bukan Iya. suatu hal yang mudah gitu. Jadi itu berdasarkan experience kita. Ya. Jadi mungkin kalau memang ada yang bilang ketemu, mungkin ketemunya pas yang begitu, pas live-nya. Ya, Tetapi mungkin. kita maaf, kita agak emosionalnya adalah sampai ditanya seperti itu dan Cibel nyampein ke aku tuh aku bilang, gua gak terima sih, gitu loh. Itu aku Maksudnya nangis jangan- sih sebenarnya. Jangan dipukul rata, ngerti nggak? Ya. Iya. Semua nggak bisa dipukul rata bahwa mereka punya pastor yang jelek. Enggak. Terus menurut kalian apakah pastor yang jelek ujung-ujungnya dia sekarang ini sedang di pembersihan? Dihukum ke sana kita. Nggak gitu. Hukuman itu bagian dari ketuhanan, guys. Kita nggak berhak buat Ngejudge. ngejudge kalau dia dihukum tuh enggak gitu. Kita nggak. Dan kita nggak tahu mereka tuh dihukum akan seperti apa, kita nggak tahu gitu loh. Iya, dan sebenarnya aku juga ada klien lah intinya, ya kenapa, ya balik lagi orang tua pasti kan pengennya anaknya normal-normal gitu. Dan aku juga ada klien kayak dia ngomong, kenapa dia harus di kehidupan kita? Terus aku bilang, kenapa enggak? Nah kan, ujungnya apa? Pride. Right. Iya. Why? Ujungnya ke pride. Maksud aku gini, kenapa enggak gitu loh? Aku bilang gini, anggap anak ini kamu jaga dengan tulus dan lain-lain. Dia cuma begini, aku khawatir kalau misalkan aku nggak ada, dia bisa nggak hidup? Ya pasti bisa. Tetap gitu ada loh. jalannya Tetap gitu. ada jalannya, jangan khawatir gitu. Cuman jadinya aku juga harus membangun mental-mental para ibu-ibu atau para orang tua atau kayak para papa-papa dan ayah-ayah di luar sana tuh yang dengan mereka mempunyai anak ABK seperti ini atau mempunyai anak keterbatasan atau yang anak sangat istimewa ini, aku harus ngelurusinnya gitu loh, kayak membangun mental mereka juga bahwa oh ini tuh kenapa enggak gitu loh, kenapa harus mempertanyakan kenapa aku begini, kenapa aku begitu, ya kenapa enggak, paham enggak sih? Kadang Tuhan ngasih kita hal tersebut ke dalam kehidupan kita, itu dia juga mau lihat cara kita merespon tuh seperti apa. Apakah kita tetap kayak dalam, ya bohong kalau aku bilang, apalagi aku tahu kan, maksudnya biaya pengobatan mereka mas, Nggak terus murah, daya terapi mereka tuh sangat banyak, sangat amat teramat, ngeluarin duit banyak. Aku Karena tahu. mereka istimewa, Ernie. Iya. Tapi percayalah guys, kalian tuh juga menanam karma yang baik. Anggaplah anak ini tuh adalah kunci surga, itu beneran gitu loh. Cuma aku agak terpukul karena kan aku kayak, ya loh, gue ngeliat loh, mereka tuh juga apa ya? Mereka tuh baik-baik aja gitu loh. Ya makanya aku bilang, ya itu mungkin aku ngenaknya aku mikirnya si Anissa gitu. Sorry guys. Ya itulah maksudnya kenapa yang pembahasan konsep pas live kedua ini kita buka sedikit emosional karena Iya. maksudnya greget aja gitu. Maksudnya lebih gregetnya adalah hey come on, nggak begitu konsepnya. Gitu. Iya. Bahkan Nah, sekarang negara juga ibaratnya punya konsep paralimpik di mana disabilitas juga mereka bisa Iya. menjadi sport Iya. atlet dan lebih bagus daripada aku. iya Gitu loh. banget. Gitu loh, mereka dengan posisi maaf ya, dengan disabilitas kaki dan mereka benar-benar bawa kursi roda untuk lomba dan sebagainya, itu bukan suatu hal yang mudah dan mungkin kita sebagai orang normal pun nggak bisa ngelakuin itu Iya. gitu loh. Belum Dan tentu siapa yang sanggup, hebat? guys. Gitu. Iya. Siapa yang hebat gitu loh. Jadi Mereka pasti latihannya juga lebih berat Yes. karena kan aku dulu atlet, dia juga atlet. Kita tahu ya mas, Gitu. normal aja kita udah mau nangis. Baratnya kita kayak udah pengen ngeluh, pengen udahlah stop gitu. Apa kabar mereka cuy yang bener-bener gila latihannya? gitu, Semangat makanya banget. dengan yang itu makanya Gimana nggak? konsep di mana konsep bahwa mereka adalah seorang penjahat. Makanya balik lagi deh, yang jahat adalah kita orang yang tidak bisa menghargai mereka atau orang yang mau mereka tidak ada Yap. atau orang yang mau membiarkan mereka atau kita yang hanya diam aja melihat mereka susah. Iya. Jadi siapa yang jahat? Iya, Ini yang benar. mesti dilihat. Ya. Gitu. Oke. Next. Semoga, Sorry. ya nggak apa-apa guys, maksud aku semoga ini meluruskan kalian juga para ibu-ibu ini. Maksudnya yang datang ke live aku nanyain, apalagi kan Ya. kalian udah tahu kita bisa baca peslab, jadi dia menanyakan hal seperti itu ya kita akan luruskan gitu. Nah, yang paling umum adalah banyak banget yang nanyain mengenai twin flame.
Mas, gimana ngejelasin ke orang-orang? Karena Maksudnya jujur, mungkin bisa lebih jelas ya. iya, karena jujur aku agak capek sih. Karena gini, aku menikahi twin flame aku atau soulmate aku. Jadi aku kayak gimana ngomong ya, lu kan masa nikahin sama pecahan energi lu sendiri gitu kan. Jadi biarkan gini, Mas Wian yang menjelaskan. Twin flame itu sebetulnya waktu awal kita sudah sempat berbicara Iya. bahwa contoh simpelnya ada beberapa tokoh besar atau raja-raja terdahulu yang sekarang diminta untuk bangun. Yes. Dalam artian diminta untuk bangun ini diminta untuk membantu beberapa orang Ya, mewarisi sifat atau secercah energinya mereka. betul. Tetapi energi yang baik ya, nggak ada kayak contoh ibaratnya satu energi yang ibaratnya tiba-tiba dikasih energinya pecahannya sombong kayak gitu. Gitu. Enggak Gitu, guys, kayak enggak, contoh maaf kalau kita berbicara Prabu Siliwangi perpecahan energinya itu lumayan banyak. Beliau ini perpecahan lumayan banyak karena apa? Kita mau Prabu Siliwangi nggak cuma satu ya. Iya, Ya ini mesti digarisbawahin bahwa Prabu Siliwangi tidak hanya satu. Sosok yang sering muncul dalam lukisan, iya betul satu. Tetapi Prabu Siliwangi itu nggak cuma satu. Yes. Bahwa konsep beliau yang dipecahkan ke beberapa orang ini sudah mulai terlihat. Tetapi tahun lalu kita sudah membahas bahwa tadinya dikasih waktunya lama untuk mendapatkan satu secercah energi ini. energi itu atau yang kita bilang twin flame-nya lah. Iya. Ya, lama, tetapi dengan kondisi bumi, kondisi keadaan sekarang, semua harus dipercepat. Ya, Yang tadinya mungkin seenggaknya 6 bulan nih, ini dipercepat deh, 3 minggu bisa nggak nih orang nerima? Iya. Kalau nggak bisa nerima akan dipindah. Udah. Iya. Dipindah ke orang lain yang benar-benar dia bisa menerima karena posisinya dan di saat itu dia bisa awake dengan konsep perpecahan energi ini atau twin flame ini. Jadi kalau kalian menikahi twin flame kalian sendiri, ya nggak mungkin gitu loh. karena menurut aku balik lagi Mas, kayak soulmate, bahasa-bahasa itu ya. Ini beda. Beda. Soalnya Beda, itu beda ya. beda, soulmate beda. Tapi kan itu kadang bisa dibilang kayak asumsi nggak sih? Iya, iya, iya. Kayak, kamu soulmate aku sayang. Padahal dia alien, anjir. Kan kayak, ini juga bapak alien. Terus kayak, Kita jadi alien tuh kita bingung soal beda siapa ya. iya. Tunggu dulu gitu kan. Kayak, Jadi Kita maaf dulu nih, nggak ada ngomongin- pasangan gitu ya. Bentar dulu ya. Ini takutnya jadi bias gini. As alien, ya kan? as alien. As alien. Kita kan buka-bukaan bahwa di saat kita kembali ke Clarion, Yap. Ya. kita juga nggak punya istri. Enggak. Jadi jangan dipikir ya, Cibel, Kodan balik Clarion, aku balik Clarion, terus tiba-tiba aku punya istri di sana, Kodan punya istri di sana. Gua aduin sih ke Madam Seven ya kan. Tapi Nggak enggak, ada. kita tahu Nggak karena gini, karena pada dasarnya ketika Mas Kian di Clarion dan Koda di Clarion, mereka udah punya tugas masing-masing dan mereka tidak ada pasangan guys di situ juga. Dan Tenang sana aja. nggak ada gender guys. Iya. Kira ya. Karena kita bingung. Iya kan kayak Siapa ya? Siapa ya? Gitu. Pokoknya gitulah, tapi bahasannya jadi gitu. Karena kalau soulmate itu udah berbeda lagi dengan twin flame, makanya kita harus dijelasin dan lurusin Ya, twin flame itu apa. Jadi orang tuh takutnya banyak berasumsi bahwa gue menikahi kembaran gue dan dia beda agak lain. Masa gue atau nikahin gampangnya gini aja deh. Twin flame itu bisa, kalau sekarang kalian lah, terus twin flame itu harus, apakah itu harus dari sosok-sosok besar? Enggak. Iya, Kalian juga. melahirkan anak-anak tersebut pasti punya sifatnya kalian. Ya. Iya. Tapi nggak mungkin dong kalian nikahin anak sendiri. Ya, Yes. iya dong, kan Gitu. aneh gitu kan. Secara gamblangnya begitu ya. Iya. Karena nggak mungkin kalian Iya. nikahin itu. Karena sifat kalian itu adalah hal yang berbeda. Makanya banyak orang mungkin ya beruntung aja kalau ada orang nikah dengan sifat yang sama. Tetapi kan selama ini maksudnya berdasarkan apa yang kita jalanin, orang nikah itu bukan berdasarkan kesamaan. Kamu suka ini, oh iya aku juga suka ini loh. Fungsinya kita mengita Pasti tuh saling melengkapi. melengkapi. Iya guys, gak mungkin kan lu. Gue kayak kemarin tuh gue bilang selaput bersama kan ini. Nah gitu kayak. Nah cocokologi aja sih sebenarnya, tapi secara simpelnya seperti itulah gitu. Kayak tangan ini kan berjarak ya. Saling melengkapi. Ya, ya. Iyalah begitu kan. Begitu. Cuman nih aku selalu dapat banyak pertanyaan. Ini yang aku udah jawab secara tegas. Dimana banyak orang yang bertanya, apakah manusia itu bisa dia itu dari malaikat reinkarnasinya atau dari dewa? Gue gemes sih sama yang kayak gitu-gitu. Apalagi dia ngaku gua dewa, apalagi dia ngaku gua titisan
malaikat Metatron itu, gue rasanya. Nah itu balik lagi kalau mungkin yang sosok besar itu bisa jadi twin flame. Ya, itu masih ya. mungkin. Mungkin. Tapi kalau dibilang gue reinkarnasinya kayak itu nggak make sense banget. Ngapain malaikat turun derajat untuk jadi manusia lagi? Gitu. Ya mereka udah jatuh pasti jadi fallen angel gitu loh. Terus kenapa para dewa-dewa yang ibarat kata udah merasakan yang namanya, pasti kan mereka secara spiritual juga udah jauh lebih tinggi, jauh lebih tinggi, pengetahuan mereka jauh lebih luas gitu kan. Ya kenapa mereka harus turun lagi sebagai manusia dan Dengan keterbatasannya dengan ini. keterbatasan seperti kita sekarang ini nggak bisa terbang, nggak bisa apa, dan kita Tapi punya kalau emosi. kalau mereka membagi sedikit energi atau twin flame tadi Itu masih Mungkin. itu kemungkinan besar itu. Iya. Tapi kalau sampai sekarang kita melihat bahwa wah lu keturunan ini, maaf, kita belum pernah. Iya. Belum pernah. belum pernah nemu sih, sorry ya, mungkin Belum pernah. ada special case kita nggak tahu, tapi Ya mungkin di belahan bumi paling ujung belakang Antartika yang mungkin di nggak boleh Agartha kebuka, juga ya. tuh, mungkin di Agartha Iya, kali ya. Kita nggak bisa, udah deh. Cukup kata gue ya, udah stop. Maksudnya tapi Takutnya kita masuk ke Agartha ujungnya tembok Ya'juj Ma'juj yang kesenggol. nah kan? makanya waduh. Hmm. Pes live ya guys ya, pes live ya. Oke, Kita oke. harus ngomong dulu nih. Kalau enggak nanti Kak bahas ini, wah PR kita, PR. Peses dulu guys, Peses peses dulu ya. dulu. Iya Yang kan? itu nanti. Ini pes live dulu nih. Jadi banyak yang nanya ke kita begitu. Ya sebenarnya kita akan menegaskan kembali bahwasannya ya memang sepertinya manusia itu tetap harus terlahir kembali karena punya tujuan dan purpose masing-masing Yeah. gitu. Gak bisa dipatok rata semua, apakah itu masih ada hutang Tetapi karma. semuanya juga tidak ada yang maksudnya gini, tapi nggak semuanya itu punya past life. Iya, Gitu. kayak adekku dia masih brojol makanya kelakuannya aneh. Nyusul Nyusul ini emang sekarang Biasanya yang pusing. nyusul gini ya, mereka tuh yang nggak tertarik sama yang namanya past life. tapi bentar, aku tuh jadi agak bukan ketawa ya. Jadi waktu kemarin kita ngomongin orang mental ill itu adalah self diagnose, Ya. ya kan? Nah. Di komen pas life sekarang nih jadi kayak ngeliat gini, ada ya orang past life diagnose sendiri dengan self diagnose. Kayaknya gue punya past life udah gitu loh. Jadi mereka tuh menyimpulkan sendiri bahwa mereka Menyimpulkan punya sendiri. past life dan mereka kayaknya ada beberapa hal yang aku rasa di tempat ini karena nggak gitu juga konsepnya. Ya kayak misalnya contoh kenapa sih aku nggak punya duit, kenapa hidup aku jelek banget. Itu sih. Itu sih kocak ya. Jangan-jangan Pertama aku gini, dulu suka nyopet. atau gimana iya lah. karena mikirnya udah jelek-jelek Kok gitu, kan. nggak Jangan-jangan gitu. dulu aku itu dulu penjahat makanya hidup aku masih sengsara. Enggak sih guys, Nah. balik lagi. Kehidupan kalian sekarang ini itu dimulai dari nol, tapi memang sifat-sifat dari past life kalian itu terbawa sampai sekarang gitu. Sifat Balik ya. lagi sifat ya dan kebiasaan. Balik lagi itu semua dari nol, ya kayak isi bensin aja semua dimulai dari nol ya kakak gitu Ya. kan. Tetapi kan seiring perjalanan waktu, seiring perjalanan kalian bertumbuh dan berkembang ini guys, gue udah ngomong kayak dokternya. Bertumbuh dan kembang ini, kan perjalanan kan nggak lurus, belok-belok kan. Ya. Setiap belok-belok itu kalian cabang. milih lagi loh kayak A dan B. A ada cabangnya, B ada cabangnya. Ya. Lo pilih A, ya itu sebenarnya perjalanan hidup kalian yang kalian pilih gitu loh. Yes. Bisa nggak kita keluar dari itu? Ya sangat bisa, tapi Pilihan kali. pilihan kalian mau atau enggaknya tuh kalian gitu loh. Betul. Karena kita sini bertiga dengan background yang apa ya? Aku juga masih belum oke, Ko Daniel belum oke, Mas Fian mungkin udah mantep ya kan? Bercanda ya. Maksudnya kayak kita semua nih dengan background yang nggak oke guys, ya. Kita punya background yang berbeda dalam Iya. artian sampai akhirnya kita realize bahwa contoh deh past life I. Past life I memang harus memimpin. Ya gitu udah, loh. mau Jadi gimana? mau sekarang pindah. Tinggal waktu itu konsep pemimpinan ini apa yang belum sempurna. Yes. Gitu. Jadi itu yang Kayak remedial diusahakan. gak sih? Yes. Iya kan? Itu yang diusahakan untuk memperbaiki bahwa jangan sampai terjadi lagi karena kita juga capek loh. Masih mending Mas Fian memimpin. Lah gue meninggal konyol kata gue makan tumbuhan, sotoy banget gue makan metong juga makanya berarti gue harus dengan remedial ya gue nggak bersotoy-sotoy, paham gak sih? Makanya Jangan apa jadi makan gitu. ini konten kedua yang Ayah bilang, makanya walaupun sorry kita berbeda secara kepercayaan bahwa Yes. aku adalah orang yang menentang mereka untuk dibakar atau kremasi gitu. Oh Jadi enggak, kita emang kepercayaannya berbeda, tapi gitu. kita tuh pikir ya jangan ngerepotin orang, udah kita dibakar aja. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk ya udah gak usah renisan, lu tanemin gua aja di mana gitu. Terus Pokoknya pada aku adalah pohon orang gitu. yang menentang untuk mereka dikremasi. Ya. Gitu. Mungkin di saat ibaratnya siapa duluan itu aku akan bilang bahwa hey gua nggak boleh ya, mereka harus. Karena Mas Ben kira takutnya kita asal projection gak balik-balik.
lupa Tapi- pulang gitu ya. Iya. Tapi aku sama Kodannya memutuskan ya udah kita nggak usah ada nisan nggak dapat, tapi tolong ditanamin di mana gitu, udah kayak umbi-umbian beneran kayak ubi Jadi kayak tanaman lah gitu. Jadi tanaman tapi tolong ada pohon. Ya tapi Jadi- masa kayak is oke kalau mereka nggak terima di Jakarta, di tempatku banyak tanah yang keluarga bisa ditaruh situ semua. Iya. Ya kan emang suatu keinginan kita tuh biar meninggal tuh nggak mau repotin orang. Sebenarnya begitu sih guys tujuan kita. Makanya kita waktu itu decide ya ini lebih parah dia mas. Cemplungin aja di air, gila lu. Buang ke laut. Buang ke laut, gila dia mah. Kata gue jangan diikutin ya guys ya. Buang ke laut biar hilang. Biar jadi entitasnya makanan hilang. ikan. Enggak, itu kita. Kita, Ya, enggak gitu, kita ngomongin kita ya. Kita bukan ngomongin kalian Iya, harus ini kita nih. Spesial aku sebenarnya. Ya Itu betul agak lain. itu. Makanya kalau lu bilang gue nikahin twin flame gue, hah agak lain begini, gue nikahin agak lain kayak gini. Enggak ya guys ya, gue nggak kayak dia. Ya Ya. gitulah. Nah terus juga ada pertanyaan banyak banget. Ini tadi udah aku bilang ya, kayak misalkan setiap episode kehidupan itu kan beda-beda. Dan itunya keuntungan kita belajar dari setiap episode kehidupan. Kira-kira misalkan kehidupan pertama kita ini, contoh aku ya, aku tuh 4 kali, ini yang keempat. Yang pertama itu meninggalnya sangat amat konyol, karena apa? Nggak mau dengerin kata orang tua. Dibilang jangan lari, kepleset, gue meninggoy. Sampai sekarang kalau aku ngelihat kolam atau apa yang terlalu, padahal nggak dalam, tapi dia cetek. Cuma aku kayak, dalam nggak ya? Kayak antara ada apa tuh yang keluar tuh, kayak gitu. Itu fobia aku sih sebenarnya. Itu mungkin karena dari PSF yang pertama. Nah, PSF yang kedua, balik lagi. Meninggalnya tuh meninggal karena dikhianati sama negara sendiri. Makanya kalau kalian nanya, lu mau nggak sih ke negara yang mongol-mongol ini? No thanks. Kayak gitu loh. Kayak ada perasaan kayak, kayaknya nggak dulu deh. Suka, excited, sangat bagus. Tapi kayak nggak deh. Karena aku dulunya paramedik di perangan, jadi paramedik terus ya gitu lagi perang lawan Jepang, mau musuh mau kawan mau lawan itu diobatin. Nah dikiranya kita tuh pengkhianat gitu loh, dikira mata-mata, jadi ditombak lah tuh, cetas metong, meninggal muda juga. Nah yang ketiga itu di Jepang. Nah kalau Jepang aku suka banget di Jepang, nggak tahu kenapa kayak feels like home gitulah. Nah kalau Jepang itu ya meninggal tua tapi meninggal konyol lagi guys, dengan sotoy, meninggal sotoy, ngerti nggak sih? Ya makan tubuhan karena mata siur ya. Udah makan aja gitu. Mati keracunan. Ya itu meninggal konyol. Tapi ada juga teman aku si Mary, ya kayak kalian lihat lah si Mary itu meninggalnya kenapa? Kepleset mas karena mau ngambil kupu-kupu. Masa tebing. Nah sampai sekarang clumsy juga gitu. Maksudnya balik lagi kita tuh hidup pasti ada pembelajaran di kehidupan sebelumnya yang akhirnya membuat kita ya kalau bisa kehidupan sekarang ini apa yang harus kita benah, kita Harus lebih perbaiki. baik lagi. Harus lebih baik dong. Dan memutus karma itu adalah memutus masalah itu dari saat kita memang bisa puzzle-nya selesai. Iya. Yes. Mm-mm. Gitu, bahwa memang ada tujuannya. Cuman Iya. mungkin kalau aku sama Kodan lebih yang Ada purpose. purpose-nya itu Berat. berat sih. Maksudnya Ya. dalam artian berat tuh gini, karena beda kayak dulu itu kan tidak ada aturan ya. Iya. Ya kan? Kita mau segimanapun adalah konsepnya hanya sebuah adat dan attitude. Iya. Iya. Gitu loh. Kita tahu bahwa ada ketuhanan, tetapi dalam melihatnya dari sisi adat dan attitude. Mm-mm. Jadi kita mau ngebunuh, mau apapun itu bukan suatu hal yang dihukum dengan undang-undang gitu. Yes. Tapi kalau sekarang kan kita ada negara yang dimana sekarang itu semuanya Ada serba sistem ada ya. peraturan sistem. Iya. Kalau dulu kan nggak ada sistem. Lu mau terbang lewatin manapun aman. Sekarang lu mau terbang lewatin manapun ke detect lu siapa. Iya. Masuk teritorial yang berbeda. Itu yang berbeda proporsional. Balik lagi kalau kemarin juga ada yang bilang masalah takdir, bahwa takdir tersurat yes, tetapi takdir itu bisa dirubah iya. Siapa yang bisa merubah? Kita. Bahwa itu yang bisa kita rubah dari sisi takdir. Jadi ada juga yang bertanya bahwa past life ini kita nggak bisa nentuin loh next past life-nya jadi apa. Iya. Atau next life-nya jadi apa. Ya. Reinkarnasinya jadi akan jadi apa? Kita gitu. nggak bisa menentukan, tergantung dari tugas. Kalau kalian nanya lagi di saat dari perpindahan past life sebelumnya ke past life sekarang ngerasa atau enggak baik lagi, aku selalu bilang bahwa Tuhan punya kuasa besar yang kita nggak pernah tahu. Iya. Dalam artian nggak pernah tahu itu adalah gini loh, bahwa itu kuasanya Beliau. Betul. Kita juga pengennya adalah selesai. Iya. Gitu loh. Kita nggak pengen yang ibaratnya terlalu berlama-lama. Iya. Tetapi balik lagi, purpose-nya kita itu apa?
Iya. Ya. gitu loh. Dan kita sebagai manusia juga harus ada batasan ya Mas. Jadi Yes. jangan gini, kita boleh keingintahuan kita tuh tinggi boleh, tapi balik lagi kita bertiga ini punya batasan apa yang harus kita ungkapkan sama yang nggak diungkapkan. Yes, Iya. betul. Kadang kita tuh mau nahan, sebenarnya kalau mau lepas sih lepas aja ya, kalau mau ngomong belak-belakan bisa, tapi kan balik Iya, iya, lagi. iya. Pertama, emang kalian juga tentu mau nerima, belum tentu. Ini aja ngomongin past life aja udah banyak pro dan kontranya gitu kan. Apalagi kita hadir dengan bentukan Iya. kita bertiga seperti ini dengan banyak pro dan kontra. Apalagi kita ngomongin secara bener-bener real, Realnya gila-gilaan. gila-gilaan ya, belum tentu kalian akan menerima konsep tersebut, bukan? Tapi kan kalau misalkan nanti kita ngomong, nanti nabrak lagi sama kepercayaan yang kalian anut. Jadi kita kayak, ya udah, kita memang ada batasan yang memang harus kita kasih tahu, sama ada batasan yang tidak bisa kita kasih tahu. Dan ada batasan yang Tidak boleh kita tahan buat dilanggar gitu. Makanya bukan berarti kita nggak mau bikin konsep langganan, Iya. ngerti nggak? Iya. Untuk di YouTube kita dan sebagainya. Karena memang kita masih tahu di mana tata krama dan batasan yang memang kita harus ngomong sebetulnya. yes. Tanggung jawab Jadi, kita gede guys. Betul. Karena gini, kalau once kita ngomong langsung bener-bener yang gila-gilaan, kita buka-bukaan semuanya. Terus itu akan menimbulkan sebuah pro kontra yang ujung-ujungnya Banyak kita bertiga guys. kita harus menyampaikan. Tetapi balik lagi, kita menyampaikan kepada orang yang normal. Iya. Oke, kalau orang tersebut, ibaratnya orang tersebut sama-sama nggak normal nih kayak kita, enak. Yes. Yuk bro, gue pegang tangan lo, gue kasih unjuk di mana tempatnya. Iya. Fine, pembuktiannya, Fine, betul. pembuktiannya sejajar. Yes. Tetapi kalau pembuktiannya logika ya, kita akan kalah. Makanya kita lebih baik akan lebih baik diam, karena baik lagi kita juga tidak mau orang kita nggak mau debat Kesannya memaksakan orang untuk Yes, mempercayai untuk- apa yang iya, pengalaman kita gitu loh. Betul. Apa yang kita lihat, Betul, apa yang kita betul, feel, betul. nggak mau. betul. Jadi sebetulnya yang selalu bilang bahwa energi spiritual, kita ngomongin spiritual, ilmu batin semuanya nggak bisa dibikin logik, karena kalau ngomongin logik orang pasti nggak akan percaya orang bisa terbang zaman dulu. Iya. Padahal itu terjadi gitu loh. Energi-energi itu tuh ada. Ada. Gitu loh. Nggak mungkin ibaratnya kita harus mempercayakan, lo harus percaya dong dia bisa terbang gitu loh. Terus habis ini juga kita bisa ngomong lagi kontroversial lagi. Kita bakal ngomong bahwa Wali Songo itu sebenarnya orang-orang China. Nah, Mampus nggak? Iya. Itu akan jadi perdebatan panjang. Serius, habis ini pasti ada yang komen, serius nih Wali Songo itu dari orang-orang China dan mereka punya nama-nama China. Nama-nama Chinese. Percaya nggak guys? Gitu. itu akan jadi perdebatan yang panjang. Makanya kita nggak mau yang frontal atau ibaratnya harus nyenggol kemana-mana, bahwa yuk coba kalau ibaratnya kalian nggak bisa memahami dengan konsep spiritualitas apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, coba kalian baca buku sejarahnya, seenggaknya begitu. Dilihat dari sejarahnya itu bagaimana. Kalau ibaratnya sejarahnya nggak menyebutkan, balik lagi guys, kita ngomongin elit global, semua sudah terpatok dengan sistem. Makanya banyak yang berbicara bahwa banyak sekarang sejarah yang sudah mulai terbuka satu persatu, Iya. bahwa itu tidak seperti apa yang kita baca di buku. iya. Dan Gitu. kesannya tuh harus menulis sejarah ulang gitu ya. Yes, Iya. gitu loh. Makanya kita dari awal kita bikin channel ini sampai kita ngebahas sampai sekarang ini adalah sebetulnya buat jadi koleksinya kita juga. Ya. Once nanti ada yang ngebahas, kita juga bilang, hey, gue udah bahas duluan, nggak gitu. Tapi adalah kalian bisa buka apa yang kita udah bahas sebelumnya, sesuaikan apakah sesuai atau enggak, Iya. gitu. Bahkan kita ngomongin Tria Atlas yang mungkin orang waktu itu bilangnya enggak komet, kita udah bilang stated bahwa Tria Atlas adalah spaceship. Iya. Bahkan hari ini pun sudah dimunculkan, ilmuwan Jepang bilang Tria Atlas Spaceship. muncul lagi, gitu. Dan mereka bilang itu adalah spaceship. Sebenarnya banyak sih yang orang-orang yang di Mamarika itu juga bilang spaceship, karena mereka tuh sampai ngeliatin pergerakan. Nggak mungkin kan komet itu tiba-tiba yang kayak gitu terus berubah warna jadi biru atau apapun itu gitu. Itu kita udah bahas semuanya lah. Jadi intinya begitu guys, mengenai Tria Atlas kalian bisa nonton lagi, scroll aja ke Yes. bawah Nah, gitu. Relate-nya apa dengan past life? Karena ya hal-hal begini nih orang harus tahu inline-nya kemana, Iya. gitu loh. Bahwa kita itu punya ability seperti ini itu bukan berarti ability yang memang harus kita banggakan. Tapi fokus utama adalah kita harus ngebantu untuk kalian kebuka. Kalian sudah, mungkin ada orang yang sudah capek dengan kehidupan yang ibaratnya kok gue gini-gini aja. Balik lagi, yang bisa merubah satu kalian. Once kalian tahu past life-nya dan mungkin kalian tanya ke mereka berdua konsep apa,
balik lagi aku mesti batasin. Ya kalian nonton Past Life bertiga, bukan ibaratnya nggak mau bacain Past Life kalian semuanya. Kita bertiga punya ability masing-masing dan aku serahkan ke mereka. Kenapa? Aku bilang kenapa? Capek kerja. Lu nggak capek kerja. Karena kalian pasti kalau di live, kalau yang di live-nya Cibel pasti aku selalu munculnya malam. Karena emang aku bisanya adalah malam dan ini weekend kita selalu bikin tag konten weekend. Lah kita juga semua orang kerja guys. Cuman lu harus ini yang paling kasihan dia. jadi balik lagi bahwa semua ini sudah ada suratannya. Tergantung kita mau merubah atau enggaknya. Next question. Ya, jadi banyak juga yang nanya sih ke aku kayak dejavu. Dejavu. Nah, itu menarik sekali karena kita harus ngomong dejavu ini lu harus tahu dulu lu berada di timeline yang maju apa yang mundur. Tapi kalau aku akan bilang itu tabrakan timeline aja sih yang nggak sengaja akhirnya kayak kita tuh manusia nih yang ini jalannya lebih cepat, yang ini tuh lebih lambat gitu multiverse gitulah. Ketika dejavu itu tuh sebenarnya tabrakan timeline guys, tabrakan timeline dimana yang nggak sengaja kalian baca gitu loh. Dan terus kalian tiba-tiba kayaknya gue habis ini bakal ngelakuin ini dan ini. Wah, similar gitu. Apakah gue ini mempunyai six sense? Padahal nggak, tapi sebenarnya nabrak aja sih guys gitu. Tetapi kalau kalian berada di suatu tempat dan kalian merasa familiar dengan energi di situ dan tiba-tiba kayak kayaknya gue pernah di sini deh. Sebelum gedung ini ada, ini tuh tempat toko roti. Loh, kok gue bisa tahu toko roti ya? Oh iya, gue ngeliat kayaknya gue ngerasa kayak gue pernah makan roti di situ. Tapi kenapa jadi gedung kantoran sekarang? Nah kayak gitu, itu bisa jadi dejavu ya, past life atau namanya past life recognition segitu ya kayaknya. Bahasanya seperti itu sih. Jadi kalau kita ngomongin quantum of life, itu banyak hal yang perlu dibahas. Makanya ilmu kuantum itu kan kayak Nusantara, ada kuantum Nusantara. Kuantum Nusantara juga, waduh kita kalau bahas jadi panjang. Gitu. Tapi adalah baik lagi kalau untuk masalah dejavu adalah sebuah pergesekan, kemungkinan terjadi itu bisa. Dan sesering apapun, kalau kalian udah sering, kalian mesti benar-benar cek ability-nya kalian. Kalau udah sering nih. Kalau udah keseringan ya. Apakah itu kalian bocor nih? Iya, makanya apakah itu benar dejavu atau kalian sebetulnya adalah orang rekognisi? Iya. Gitu loh. Atau orang rekognisi atau emang kalian benar-benar dejavu? Nggak mungkin dejavu itu terjadi sesering itu. Iya. Gitu. Itu yang mesti dilihat apakah kalian rekognisi. Itu bagus tuh ability rekognisi karena itu asik banget sih Mas. Jadi kayak mengungkapkan sebuah rahasia-rahasia yang sejarah-sejarah tuh orang nggak bakal tahu. Kan sejarah tuh ditulis oleh para pemenang gitu. Gitu. Jadi kalau kalian bisa di suatu tempat dan kalian rekognisi kayak, wow, gue ngeliat di sini tuh dulu peradabannya kayak gini. Tapi kok nggak tertulis di dalam sejarah? Congratulations guys. Mungkin kalian punya ability di sana. Rekognisi pun macam-macam. Ada rekognisi alam, nature, ada rekognisi number. Yes. Iya kan? Orang kadang rekognisi based on number. Ada rekognisi berdasarkan alam. Atau apa yang dilihat alam. Tapi kalau kalian mimpi bahwa, wah ini aku masih bisa bilang adalah mimpi sebuah kejadian itu akan berbeda dengan sebuah konsep bunga tidur. Iya kan? Iya. Mimpi sebuah kejadian itu benar-benar kalian tidak akan dikasih kesempatan untuk berbicara apapun. Kalian hanya ditaruh di satu tempat dan kalian harus hanya melihat. Betul. Di saat melihat itu kalian benar-benar merasakan semuanya, benar-benar dirasain bahwa itu seperti nyata adanya. Betul. Tapi beda dengan bunga tidur. Wah, tiba-tiba aku lagi liburan nih, tiba-tiba aku ngeliat di sini tsunami dan sebagainya. Ada kemungkinan, tapi aku bilang possibility-nya 20%. Gitu. Tapi kalau ibaratnya kalian melihat bahwa exactly kalian di tempat itu, bahkan kalian melihat kanan kiri itu juga real, bahkan kalian lihat sebuah tanggal atau jam yang kalian pakai, apapun yang kalian pakai itu benar suatu hal yang nyata, itu rekognisinya yang berbeda. Iya, keren sih itu. Gitu. Jadi bukan suatu hal yang ibaratnya terus semuanya itu dianggapnya adalah past life atau sebuah ilmu gitu. Makanya jangan self-diagnose gitu maksudnya. Gitu. Tanya aja ke mereka. Susah juga sih ya. Dan ya intinya kita bisa menjelaskan ke sana juga. Terus juga banyak yang nanyain juga kayak, nah nih, kita kan reinkarnasi, kita kan meninggal ya, habis itu kan kita nggak ngapa-ngapain tuh. Terus kita ngapain di situ? Nah, kan ada kayak kekosongan kayak puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun gitu kan. Nah itu kalian ngapain? Nah coba kalian yang jawab. Karena aku udah pernah ngejelasin, tapi aku capek. Kodan yang jawab. Dia tadi dia diem. Kita berdua dulu yang ngobrol mulu mas. Jadi kekosongan itu mungkin ya, aku nggak bisa lihat
kekosongan itu tuh seperti apa? Itu mungkin bagian rahasia dari ketuhanan itu sendiri, ya kan? Tapi kalau aku bisa kemungkinan besar ya, itu part di mana kalian tuh memperbaiki tabungan karma kalian. Entah kalau karma baik ya ditabung, karma buruk itu di bagian dari pembersihan. Mungkin kalau di kepercayaan tertentu bilang ada purgatori apa gimana, api penyucian apa gimana gitu kan. Mungkin seperti itu. Karena di bagian kekosongan itu kita nggak bisa ngecek. Aku nggak tahu gitu, nggak tahu kalian melakukan apa di situ, nggak tahu karena itu rahasia, bener-bener rahasia ketuhanan yang sangat apa ya? Kasih kayak beneran nggak bisa dikasih tahu. Bener-bener nggak bisa dikasih tahu karena ya aku masih hidup, kecuali mungkin kalau aku udah meninggal. Gue bisa spill deh. Mungkin bisa spill, tapi gimana cara spill? Privilege-nya gitu. berbeda. Jadi gini, anggapannya balik lagi bahwa ini channelnya omong kosong. Contoh yang terakhir ya, bahwa terakhir sebelum Ai nggak ada, Ai itu kebentur di bebatuan. Ya. Karena memang posisinya bukan batu ini ya, maksudnya kayak di daratan landing aku kebentur. Dan itu ketemunya bukan agak lama, karena memang meminta untuk menyendiri. Makanya kalau lihat di kening ini kayak ada bayangan hitam. Iya. Right, kening aku tuh bayangan hitam gini. Ini bukan, kalau aku bilang bukan tanda lahir, karena tanda lahir atau di muka sebetulnya akan nge-blocking kan. Ya. Karena aku tahu bahwa sakitnya gimana, terus ibaratnya. Tapi ya Ai rasain di saat itu adalah ada hal yang aku ngerasa dihianatin. Ya. Itu. Tapi lebih berpikirnya adalah kemaslahatan semua orang di situ. Gitu. Makanya waktu kejadian bahwa menikah dengan beliau itu real atau enggak, gitu kan posisinya udah off the record kan aku udah pernah sampaikan bahwa sebetulnya bukan konsep itu gitu, bahwa memang ada hal yang harus disampaikan seperti itu karena apa? Gitu loh, karena apa? Gitu, karena ya balik lagi, jadi seorang leader itu kan bukan suatu hal yang mudah. Menunjukkan satu memang nggak mudah, yang kedua adalah kita nggak mau nunjukin superiornya kita. Betul. Ada yang harus dikorbankan untuk kepentingan banyak orang. Benar. Di saat itu, di saat kita tidak bisa memaksakan, ya kita udah selesaikan. Nah, di saat pos konsep itu, yang Kodan tadi bilang bahwa kita tuh kayak dikasih flashback sebetulnya. Di saat itu mati, benar. Dan ibaratnya kita nyala lagi, itu tuh kayak dikasih flashback semuanya bahwa lo ini kemarin begini, kejadiannya begini, ini begini, tapi siapa yang ngomong? Karena speaking adalah semua di depan adalah cahaya. Tidak terlihat bahwa itu sebagai sosok dan sebagainya adalah cahaya. Suaranya juga bukan suatu suara yang mengintimidasi, tetapi dilihatkan sebagai kayak kita nonton semua kejadian apa yang kita waktu hidup dan sebagainya. Kayak evaluasi ulang, tetapi kalian melihat kayak kejadian penting dalam hidup kalian gitu. Dan ini kesalahanmu, ini kesalahanmu, ini kesalahanmu. Bukan kebaikan kita yang ditunjukkan, adalah ini kesalahanmu, ini kesalahanmu. Iya, betul. Gitu. Makanya itu yang itu based on my experience. Kita nggak bilang mau kosong aja. Tapi itu based on my experience adalah itu sebetulnya. Kenapa yang dibilang semua itu kan kita berbicara mungkin kalau secara duniawi itu waktu yang lama. Tetapi di saat kita berada di dimensi tersebut itu bukan waktu yang lama. Itu waktu yang sangat-sangat sebentar, mungkin hanya beberapa bulan menit, gitu, atau berapa menit atau berapa minggu gitu loh. Kayak contoh ibaratnya ada orang yang kayak aku waktu dulu mati suri. Itu aku merasa lama banget loh. Ternyata aku merasakan itu hal yang lama, dan ibaratnya juga perbedaan waktunya kerasa di saat sudah sampai di sini. Kayak waktu pas kita sama-sama ke Parangkusumo. Saya masuk untuk ngobrol sama ibu tuh lama loh. Tetapi sebetulnya waktu di sini juga cuma baru sebentar. Tetapi beberapa ada menit hal gitu. Di saat dimensi yang lebih tinggi, waktu itu seakan-akan waktunya adalah
semuanya serba cepat. Walaupun kita nikmatinnya ya nikmatin kayak Biasa. cuman santai aja, tapi di dunia sudah waktu yang lama gitu loh. Iya. Gitu. Nah, itu posnya di situ sebetulnya. Bukan berarti terus kita pos 10 tahun atau pos 100 tahun terus kita ngerasain bahwa kita didiemin 100 tahun tuh Enggak. Tetap ada kegiatan, tapi ya kita nggak tahu ya setiap orang kegiatannya itu seperti apa gitu. Yes, dan di saat itu maksudnya banyak purpose yang ditunjukkan dan akhirnya bahwa ini kalau orang bertanya bahwa berarti Mas Fian sadar dong waktu pas itu enggak ini. Wait, sadarnya itu adalah setelah sudah ada di sini. Jadi kayak tiba-tiba satu titik akhirnya nge-rewind semuanya sampai akhirnya kalau dibilang aku umur 2 tahun aku inget nggak? Inget. Umur 1 tahun aku inget nggak? Inget. Gitu. Dan itu aneh. Bahkan orang tua aku aja Gak inget. satu nggak inget dan dia bilang kok kamu masih inget itu sih? Iya. Padahal umurmu masih gini loh. Umur 2 tahun aku pindah kamar pun aku inget bawa guling aku, bawa bantal aku, sampai aku pindah kamar dan 2 tahun aku tidur sendiri karena aku ngerasa aku udah punya adik, ngapain gue mesti di dalam orang tua? Ya. Dan itu gue inget umur 2 tahun loh. Itu sampai kejadian-kejadian itu akhirnya akhirnya kok tiba-tiba muncullah ke belakang. Dan jadi kalau pertanyaannya itu adalah ya apa yang saya rasain waktu pas kejadian aku terakhir memutuskan untuk bukan menyerah, tetapi ada hal yang aku tahu bahwa tidak mungkin itu dilanjutkan dengan konsep kepemimpinanku waktu itu. Ya. Makanya ya gitu. Jadi mungkin kalau next life-nya adalah muncul lagi, ini tanda nggak akan pernah hilang. Iya. Tanda sakit ini nggak akan pernah hilang. Tapi sebagai pengingat. Yes. Karena aku tahu bahwa jadinya lebih berhati-hati bahwa hidup itu tidak semuanya orang itu suka sama kita. Ya. Bahwa hidup itu juga nggak semuanya itu akan baik-baik saja. Bahkan ya, walaupun kita ditakdirkan kaya contohnya. Walaupun tadi kita tanya kaya itu apa sih definisinya. Kita ditakdirkan jadi seorang yang memang punya kecukupan atau kelimpahan. Tapi kalau kita diem doang kira-kira bakal dapat nggak? Iya. Iya dong. Iya. Padahal itu udah ada tulisan takdirnya nih, lo bakal kaya. Tapi kalau lo nggak mau untuk mencapai atau bekerja atau kalian nggak mau bergerak, gimana titik finish ini akan dapat? Gitu. Itu mungkin pelengkapnya yang tadi kode. Itu. Hmm. Aku nggak tahu kenapa dari tadi kayak ditempelin apa ya? Yes, lanjut aja. Lanjut, guys. Enggak, tapi sebenarnya ini pengen nyampein pesan, cuma aku kayak takut aja. Ya lanjut aja. Intinya gini, ada batasan di mana tuh manusia gimana ngedelivernya ya? Ada batasan di mana manusia itu tidak boleh tahu terlalu dalam. Balik lagi, untuk apa? Gitu loh. Kayak bahasanya gini, bagus, pengen tahu tuh bagus kata dia. Tapi untuk apa? Gitu loh. Nunjukin ke orang kah kalau kamu tahu bahwa Kamu dulu seperti apa? Iya. Atau kamu ingin menunjukkan bahwa kamu itu adalah aku punya ability, bisa tahu loh kamu habis meninggal itu sebelumnya kemana gitu. Jadi kasarnya begini aja. Buat apa kalian tahu kalian seperti apa kalau untuk kesombongan kalian sendiri? Itu yang hal yang nggak oke. Karena balik lagi gini, bahwa ada hal yang jangan perlu terlalu banyak dipikirkan. Iya. Karena kita bukan Tuhan dan kita tidak bisa menyamai Tuhan. Yes. Oke? Dan di mana bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan berikan, pasti punya cara yang terbaik dan hasil terbaik buat kita. Gitu. kan punya Tetapi kalau batas. kita menyangkal, ya kalian sudah tahu jawabannya. Bahwa itu nggak bisa loh. Semua hal tersebut akhirnya kalian sangkal. Bahwa cara kerja Tuhan, siapa yang tahu? Iya. Gitu. Bahkan entitas leluhur pun tidak tahu. Nggak akan ada yang tahu. Kalau Gitu. mau Tuhan ngapain pun mereka nggak akan tahu. Ya. Mereka hanya mengerjakan apa bagian dari porsi mereka. Karena Termasuk kita juga Yes. sebenarnya. privilege-nya adalah gini loh. Sama aja gini loh gampangnya sekarang kalau ibaratnya kita semua CEO nih. Ya.
semua CEO nih kita bilang, kalian deket sama kita, belum tentu kalian saya kasih privilege. Iya. Iya dong. Yes. Tapi mungkin satu orang bisa kasih kita privilege untuk ketemu, hey ayo kita masuk ke ruang kantor. Iya kan? Iya. Tetapi konsepnya adalah kenapa aku panggil dirimu untuk ke ruang kantor? Hanya aku yang tahu. Iya. Karena kita sebagai CEO. Gitu loh. Nah, hal ini kan kalian sebagai ibaratnya orang yang memang kepanggil, ya nggak perlu bertanya. Betul. Gitu loh. Pasti kalian dipanggil orang atau dengan jabatan yang tinggi, kalian akan jawab iya. Nggak akan berpikir dua kali. Itulah sebuah hal yang nggak perlu ditanya lagi kenapa. Tapi balik lagi, semua hal ini adalah balik lagi ke diri kalian. Karena hati kalian itu adalah hal berpikir yang paling murni setelah logika. Pertama dan kedua logika, sorry. Bahwa kalau hati kalian memang sudah bisa menjawab dengan jelas dan kalian tahu apa yang harus kalian tentukan, majulah dengan konsep pemikiran hati, bukan pemikiran logika. Ya, Gitu. gitulah. Wes, Next, apa lagi? bentar ya, lagi. Ya, next-nya adalah mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Kayak, ini pertanyaan semua orang mengenai buat apa kita tahu past life. Coba dijawab. Kayaknya itu udah. Penutupnya, ya, gue jawab dulu penutupnya lo. Ya, Penutupnya Kodan. Oke. Tadi kita udah sampaikan semuanya bahwa kita berapa kali past life dan Ya. ibaratnya kita tahu bahwa semua itu konsepnya seperti apa. Balik lagi bahwa di saat kita sudah melakukan sebuah kesalahan dan kita bisa membenarkan, kita belajar dari kesalahan apa yang kita buat. Ya. Dan kita juga harus bisa menjadi sosok atau pribadi yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi bukan berarti bahwa past life itu bukan suatu hal yang tadi untuk disombongkan juga. Yes. Karena itu sebuah hal yang berat. Kalau ngomongin capek, honest speaking, kita ada rasa capek di satu titik. Iya. Di satu titik. Pasti. Ya. Tetapi ada keberuntungan yang besar dan ibaratnya bless yang besar bahwa kita bisa Mengenal ya. melihat semua hal dan kita bisa menutupnya dengan lebih baik lagi. Iya. Di setiap past life 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu maksudnya ada sebuah perbaikan-perbaikan yang harus selalu dibuat dan kita belajar dari banyak hal dari hal tersebut. Tapi balik lagi ini bukan drama Cina yang ujung-ujungnya hidup lagi dan sebagainya. dan mengganti timeline. Nah, Dan kayak tambahan, jadi nggak gitu konsepnya bahwa di saat kalian sudah tahu, tolong manfaatkan baik-baik kehidupan kalian yang sekarang. Yes. Dan jadilah kalian sebagai manusia yang lebih baik lagi dibandingkan kehidupan yang sebelumnya dengan bantuan kita, dengan bantuan Kodan, Cibel dan semuanya. Di saat kalian sudah tahu, harapannya adalah satu, kalian harus bisa lebih bijak menghadapi kehidupan yang sekarang dan apa yang harus kalian lakukan. Karena energi itu kalian diminta untuk melakukan past life atau ibaratnya kalian menjalani past life yang saat ini terjadi. Itu bukan suatu tanpa tujuan. Kalian nggak diminta untuk jadi jahat loh. Yes. Kalian diminta untuk memperbaiki apa yang sudah kalian lakukan yang mungkin kalian pernah melakukan sebuah hal yang buruk. Akhirnya bisa diperbaiki sekarang dan ini kesempatannya. Siapa tahu ini adalah kesempatan terakhir past life kalian. Yes. Closing. Jadi sebenarnya kalau kenapa mesti tahu ya? Sebenarnya dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekian gitu Ya. kan. Itu lebih kayak buat mengetahui perjalanan kalian tuh seperti apa. Step by stepnya seperti apa. Dari kehidupan pertama kalian melakukan apa, harus diperbaiki di kehidupan kedua seperti apa. Dan kehidupan kedua kenapa harus jadi ada kehidupan ketiga lagi seperti apa. Itu step by stepnya perjalanan spiritual tuh kalian tuh seperti apa. Dan itu yang harus diperbaiki secara satu persatu gitu loh. Kadang orang oke, bisa memperbaiki, tapi ada perjalanan lainnya yang gagal dan itu tetap harus diulang, diperbaiki lagi, diulang dan diperbaiki lagi. Dan sampai mana? Sampai kalian selesai memperbaiki itu semua. Ya. Sampai komplit lah. Sampai kapan? Nggak tahu. Itu purpose kalian, ya kan? Makanya tujuan hidup kalian. Tujuan hidup kalian. Ibarat dan yang bisa menilai, maksudnya yang bisa menilai ini selesai atau tidak selesainya kan Tuhan itu sendiri. Iya, Tuhan sendiri. Misalnya Mas Fian dulu sebagai pemimpin, ya kan? Sekarang harus memimpin lagi. Dan mungkin kenapa harus jadi pemimpin lagi? Karena mungkin ada dari kepemimpinannya ya ada yang salah dengan cara memimpinnya, ada yang seperti apa gitu kan. Dan itu harus diperbaiki lagi. Mungkin dengan similar, lu jadi pemimpin sekarang,
Tapi jangan sampai jadi pemimpin yang seperti dulu. Yep. Gitu loh. Jadi kayak step by stepnya. Jadi jangan berpikir segala sesuatunya instan, segala satunya langsung mati, jeret, langsung ke atas atau ke bawah. Ya. Enggak. Itu ibaratnya ada proses yang sangat rumit, proses yang sangat detail, proses yang sangat apa yang namanya ya? Yang di luar nalar Nalar kita lah manusia. ya, di luar nalar manusia tuh yang bagian dari kemegahan sang pencipta Pencipta. itu sendiri gitu loh, yang di luar kadang kita nggak berpikir akan bisa seperti itu, tapi terjadi, ya Ya. kan? Nah itu yang kita nggak bisa menentukan harus seperti apa gitu loh. Makanya itu perjalanan yang selalu harus kalian perbaiki sampai menurut sang pencipta itu Sudah selesai. terpenuhi. Yep. Ya. Jadi Best semoga dari itu. next life kalian jangan jadi ubur-ubur ya guys. Jangan dari kicau mania ya. Jadi cuma ini ya. Sekian Dan dari Mary jangan kepleset lagi. Mary lucu sih emang. Tonak emang sampai sekarang lucu banget. Anyway dia teman kita, cuman dia lagi hari ini berhalangan, harusnya dia hari ini ada. Iya, ya. Sering-sering Intinya mah jangan kepleset mulu gitu. Iya. Sampai sekarang Iya. tuh sering kepleset dia. Di tangga lah apalah, kepleset aja ke bawah. bentok, Bentok aja. kasihan sih sebenarnya. Sebenarnya dia juga nggak mau kayak gitu, Iya, cuman nggak tahu cuman kenapa ya- sih kata dia. Mungkin sendalku licin gitu. Ya udah dia nggak ngomong begitu. Ya udah guys, kita akhiri dulu konten kita hari ini. Terima kasih udah nonton. Aku juga thank you banget. Ternyata antusias kalian dengan Pestaf sangat amat tinggi. Dan semoga ya kita nggak tahu ya akan ada konten Pestaf selanjutnya apa enggak. Tapi menurut aku sih ini udah cukup untuk menjawab Mungkin ke penasaran depannya kalian. mungkin masih ada ya. Mungkin Iya. ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang belum sempat kita Atau Belum mungkin nanti sekarang. Pestafnya collab sama yang lain. mungkin. Seru nih kayaknya nih. Mungkin kalau Ini- dari orang lain lebih banyak pertanyaan yang belum pernah kita jawab ya. Ya, Yes. mm-mm. Siapa tahu orang ini bisa kita bawa ke past live-nya dia sebelumnya. Ya. Nah, itu seru dia. tuh. Ya udah guys, thank you banget yang udah subscribe, udah komen, udah share dan Thank you. like. Thank you banget. Kita bertiga di sini sangat berterima kasih sama kalian. Kalian masih mau bergabung dan mendengarkan omong kosong Kosong kita. Karena kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Bye Bye-bye. bye. Wahai